Oke, welcome back to the podcast Siniar Juara 2. Di episode ini kita akan dalam tanda kutip ikut-ikutan membahas salah satu topik yang sepertinya akhir-akhir ini menjadi concern banyak orang, dibahas di mana-mana, yaitu tentang kebijakan atau program makan bergizi gratis atau MBG. Kita akan jawab pertanyaan misalnya, apakah program makan bergizi gratis ini mengandung makna benar-benar gratis? Atau apakah ini hanya istilah manis untuk sesuatu yang pada akhirnya akan kita bayar juga? Nah, menariknya konsep ini ternyata sudah pernah dibahas sejak abad ke-19 oleh ekonom Prancis bernama Frédéric Bastiat dalam pemikirannya yang terkenal disebut dengan The Myth of the Free Lunch atau mitos makan siang gratis. Nah, sebelum kita membahas program MBG-nya itu sendiri, mari kita berkenalan dulu dengan The Myth of the Free Lunch ini. Istilah ini berasal dari kebiasaan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 di mana bar dan restoran itu menawarkan makan siang gratis kepada pelanggan. Namun dengan syarat pelanggan harus membeli minuman. Nah, kelihatannya gratis tapi sebenarnya enggak kan. Harga minuman dinaikkan untuk menutupi biaya makanan yang gratis. Yang artinya pelanggan tetap membayar hanya saja dengan cara yang tidak terlihat secara langsung. Lalu, Frederick Bastiat dan banyak ekonom setelahnya itu menggunakan analogi ini untuk menjelaskan bahwa nggak ada yang benar-benar gratis dalam ekonomi. Kalau pemerintah bilang ada sesuatu yang gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau dalam kasus ini makan bergizi gratis, pasti ada biaya yang ditanggung oleh orang lain, entah lewat pajak, pemotongan anggaran, atau utang negara. Nah, sekarang kita masuk ke MBG-nya itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan masyarakat rentan. Program ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi masyarakat miskin. Tapi, dari mana anggarannya? Menurut laporan dari Kompas, anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah per tahun. Angka yang luar biasa besar. Dan menariknya, sebagian anggaran ini diambil dari pemotongan dana pendidikan. Jadi yang harus kita tanyakan adalah apakah ini benar-benar membantu masyarakat atau ini hanya strategi populis untuk meningkatkan citra pemerintah. Beberapa pakar ekonomi termasuk yang diterbitkan oleh The Jakarta Post menilai bahwa program ini mempunyai niat baik sebenarnya, tapi tanpa perhitungan yang jelas, niat baik tersebut justru bisa membebani keuangan negara dan menimbulkan masalah baru. Kemudian kalau kita lihat ke negara lain misalnya, ya sebenarnya ada beberapa contoh program serupa dengan hasil yang tentu saja berbeda-beda. Contoh pertama ada Venezuela. Jadi di Venezuela dulu menerapkan banyak program sosial gratis, termasuk makanan. Tapi karena pendanaannya tidak berkelanjutan, ekonomi mereka kolaps, inflasi melonjak, dan akhirnya banyak program tersebut dihentikan. Contoh kedua ada Finlandia. Di Finlandia, semua sekolah menyediakan makan siang gratis untuk siswa. Tapi program ini dikelola dengan transparan dan sudah diperhitungkan sejak lama dalam anggaran negara. Contoh yang berikutnya ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada yang namanya Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP yang memberikan subsidi makanan bagi masyarakat miskin. Jadi dia bukan makanan gratis, tapi sifatnya subsidi, sehingga memberikan kebebasan bagi penerima subsidi untuk memilih sendiri makanannya. Kemudian kita juga perlu melihat misalnya opini masyarakat dan beberapa kritik terhadap MBG. Kalau kita lihat di media sosial misalnya, reaksi terhadap MBG ini cukup beragam. Ada yang mendukung karena dianggap membantu rakyat kecil, tapi banyak juga yang skeptis. Beberapa komentar misalnya dapat ditemukan di X atau Twitter bilang, gimana ceritanya buat makan gratis tapi biaya kuliah malah naik.
Atau misalnya jangan-jangan ini cuma strategi populis buat pencitraan. Nanti kalau duitnya habis tinggal bilang negara krisis. Kemudian bahkan mahasiswa di beberapa universitas sudah melakukan demonstrasi dan menamakan gerakan mereka Indonesia Gelap sebagai protes atas pemotongan anggaran pendidikan demi program ini. Jadi, kritik terbesar terhadap MBG ini bukan hanya soal implementasi, tapi juga tentang prioritas anggaran. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan dalam isu ini, ada sesuatu yang terasa konyol dalam kebijakan ini, bahwa konsep the myth of the free lunch itu pertama kali diperkenalkan lebih dari 150 tahun yang lalu, dan itu seringkali digunakan sebagai analogi untuk mengkritik kebijakan populis. Nah, tiba-tiba di tahun 2024 datanglah pemerintah Indonesia yang ingin mengadopsi konsep ini secara literal gitu. Padahal ekonom yang tadi disebutkan itu menjadikan there is no such thing as the free lunch katanya. Gak ada tuh yang namanya makan siang gratis. Mereka menyadari sejak lama, mereka mengambil fenomena makan siang gratis itu, kemudian saking itu merupakan sesuatu yang obvious, sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang omong kosong begitu, sehingga mereka menjadikan contoh makan siang gratis itu sebagai sebuah cara untuk menjelaskan bahwa dalam ekonomi nggak ada yang gratis gitu. Nah, datanglah pemerintah Indonesia dengan ide untuk kayaknya kebijakan atau program makan siang gratis ini sesuatu yang bagus ya, begitu. Seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa ini ide yang benar-benar bagus dan akan berhasil gitu. Padahal sejarah pun sudah menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini sering berujung pada defisit anggaran dan beban ekonomi jangka panjang. Jadi, apakah ini benar-benar kebijakan yang bertujuan untuk membantu rakyat atau jangan-jangan hanya strategi elektoral belaka, upaya pemerintah untuk menjadi populis? Oke, kita sudah bahas ya MBG dari berbagai sisi, dari konsep the myth of the free lunch, studi kasus dari negara lain, opini masyarakat, hingga dampak jangka panjangnya. Kita sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan ini sebenarnya punya niat baik. Dia bertujuan untuk sesuatu yang baik, untuk mencapai sesuatu yang baik. Tapi tanpa perencanaan yang matang, justru bisa menimbulkan masalah baru. Sekarang pertanyaan yang tersisa untuk kita ajukan adalah, apakah menurut kita program MBG ini akan benar-benar berhasil atau ini akan menjadi beban keuangan negara? Dari dua pertanyaan dalam satu kalimat yang sama itu, kita pun juga sudah mendapatkan jawaban dari kalimat yang sama, bahwa program ini mungkin akan berhasil, tapi dengan harga yang harus dibayar, harga yang berupa beban keuangan bagi negara. Kalau harganya adalah beban keuangan bagi negara, maka dapat kita simpulkan bahwa ini bukan program makan bergizi gratis, tapi ilusi makan bergizi gratis.